Jadi banyak sekali pertanyaan terkait cup size ya. Itu karena banyak konsumen yang datang ke toko bekas baru ataupun kadang banyak peserta pelatihan yang tanya waktu kelas, waktu training. Kemudian banyak juga klien-klien saya yang tanya tentang ukuran gelas itu layaknya berapa, standarnya berapa. Nah, jadi di sini saya mau jelaskan biar next nggak ada lagi pertanyaan ya. Uh, jadi yang harus kita perhatikan dalam memilih gelas itu yang pertama harga jual dulu. Pertama harga jual. Jadi harga minumannya kita jual harga berapa, HPP-nya berapa. Karena kenapa? Di sini saya sudah siapkan beberapa macam gelas yang kelihatannya sama tapi beda. Misal nih, ini cappuccino cup, ini ukurannya 240 mili atau sekitar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oz. Yang ini 210 ya. Yang ini 180. Yang ini sekitar 90 mili segini. Nah, jadi waktu saya jual harga cappuccino 1 cup 20.000 ke atas, bebas saya pakai ini bisa. Karena yang jelas HPP itu bisa 50% lah. Itu bisa lah, bebas Pak. Tapi kalau seandainya saya jual 1 cupnya harga 10.000, ini sama ini bedanya jauh. 30 mili. Harga 1 liter susu udah berapa? Nah, dari situ. Atau mungkin konsumen kelihatannya dikasih ini ataupun ini nggak ada yang komplain ya. Pakai yang cappuccino cup 240 atau yang 210. Atau mungkin saya ganti pakai ini. Nah, jadi misal harga 1 liter susu fresh milk ya, sekitar 20 ribuan, katakan ambil 20 ribu. Kalau selisihnya 30 mili aja, itu kita udah ada selisih HPP sekitar 600 perak. Kalau perbandingannya ini sama yang ini. Sekarang 180 versus 240. Nah, ini bedanya udah 60 mili. Jadi sekitar 1.200 per gelasnya untuk susunya aja. Nah, belum kopi atau bahan lain. Jadi kalau seandainya jualannya 20.000 nggak masalah, ini 20.000 ke atas. Tapi kalau kita jual harga 10.000, ngapain dipaksa ya pakai cup ini. Pakai yang ini aja. Toh waktu seperti ini konsumen saya kasih harga 15.000 pakai ini atau pakai ini, dia nggak komplain kok, tetap 1 gelas. Nah, baru kalau dijajar kelihatannya selisihnya beda jauh. Nah, kayak gini ya. Ini selisihnya 30 mili. Baru kalau seandainya head to head dengan yang ini baru kelihatan beda. Kalau ini memang namanya espresso cup ya. Kalau yang ini janganlah, yang jelas kok dikit. Nah, pasti ada pertanyaan seperti itu. Tapi kalau seandainya saya pakai tulip cup ya, pakai tulip cup, harga jualnya 20.000 ke atas nggak masalah pakai ini. Tapi kalau harga 10.000, tolong pertimbangkan di size cup. Itu yang diperhatikan pertama. Itu juga berlaku buat gelas-gelas yang lain. Misal untuk ice, saya bikin mocktail. Jadi kelihatannya gelasnya sama. Orang nggak komplain kok, konsumen nggak komplain antara saya kasih gelas 1, 2, 3, 4, nggak ada yang komplain. Cuma kalau ini 300 mili, ini 230, ini kelihatannya sama 330, 300, 240, 330, ini 360. Kalau saya pribadi, saya pakai ini. Saya nggak mungkin pakai yang ukurannya gede, apalagi pakai ini. Tapi kenyataannya kita sering ya, banyak yang pakai ini. Otomatis konsumsi penggunaan gula juga lumayan tinggi. Jadi waktu kita main di segmen mid-low, dengan harga yang sangat-sangat murah, perhatikan size cup. Terus untuk cari cup takeaway juga sama, antara ada yang 8 oz, 9, 10, 11 sampai 16. Perhatikan juga. Cup plastik, cup paper, gelas, cangkir ataupun rock glass. Ini juga sama, secara visual hampir sama, padahal ini bedanya 30 mili. Orang dikasih ini ataupun yang ini sama kan? Nggak kelihatan, padahal kalau dijajar baru kelihatan. Kecil, semakin kecil. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk size cup. Yang pertama harga jual produk kita. Karena waktu kita udah tahu untungnya kita berapa, profit marginnya berapa, kita baru bisa bicara tentang bahan baku yang digunakan. Jadi meskipun kecil tapi bahan bakunya enak. Misal pakai beberapa sirup seperti siropen atau bois, jadi nggak masalah. Jadi nggak terlalu kita mencari bahan yang sangat-sangat murah. Karena kalau bahan yang asalan mentok dia apa-apain rasanya juga kayak gitu aja. Jadi
dalam bisnis jangan cuma mikir yang penting isinya banyak, kemudian rasanya salah-salah, pikir juga tentang kualitas. Cup size sangat menentukan, jadi ukuran gelas itu sangat menentukan. Kemudian yang kedua, selain yang diperhatikan tadi, pertama harga jual ya, yang kedua modal. Karena di gelas sendiri itu materialnya banyak sekali. Jadi mulai ada yang, misal yang gelas ada yang kaca, ada yang kristal, kemudian ada yang tempered glass. Cup seperti ini juga harganya mulai harga 30 ribuan sampai harga 500 ribu per piece juga ada, semacam kayak gini. Ada contoh gelas ya, semacam ini. Benar, gelas seperti ini ada yang harga 20 ribu sampai harga 200 ribu. Kelihatannya secara visual sama, tapi yang membedakan materialnya. Jadi ada yang semakin tebal, kalau keramik itu semakin mahal, kemudian mereknya juga. Misal ada rock glass semacam ini, itu ada yang harga 5 ribu, ada 10 ribu, 20, 30 ribu, kayak gini. Itu materialnya, tempered glass dia lebih awet. Jadi kayak gini-gini dia nggak turun, jatuh 1 meter dia nggak masalah. Kayak gini saya ketok-ketok, nggak pecah. Tapi kalau misal yang ini, ya udah dipastikan pecah, saya ketok. Itu pengaruh juga. Gelas ini sama ini, misal ini double wall glass, ini satu piece harga berapa? Ini sekitar 200 sekian. Double wall punyanya Kruf. Kalau yang seperti ini ada yang 20 ribu, 500 ribu, macam-macam. Jadi selain tadi harga jual, yang kedua modal awal. Jadi modal awal kita berapa? Nah, itu yang disesuaikan. Jangan nanti fokusnya ke gelas. Beli yang gelas depan gelas itu yang cup satunya harga 100 ribu sampai 200 ribu, kita habisin modal di situ. Itu kurang tepat juga, meskipun nggak salah. Itu dua hal yang harus diperhatikan dalam memilih gelas. Saya ulang lagi, yang pertama harga jual produk kita. Jangan pakai yang terlalu gede, nanti nggak untung, dan seandainya untung pun itu rasanya nggak enak, karena akhirnya kita pusing di harga jual. Harga jual 10 ribu, bahan bakunya harus berapa ya? Pakai sirup asal-asalan aja lah, airnya dibanyakin, nah itu kurang tepat. Terus yang kedua modal awal kita. Paling itu yang bisa saya jelaskan untuk size cup yang harus diperhatikan. Titik beratnya konsumen nggak memperhatikan antara kita pakai gelas 250 ml sama 300 ml, beda 1 atau 2 oz, itu konsumen nggak tahu, nggak terlalu detail ya. Yang dia lihat yang pertama, satu gelas tampilannya menarik, rasanya enak, harga terjangkau. Itu yang diperhatikan konsumen. Jadi ayo kita berhitung, kalau seandainya selisihnya tadi kita bicara cappuccino antara pakai cup yang ini sama ini aja, per gelasnya selisihnya 1200 perak, selisih 60 mili. Saran saya mulai sekarang diganti. Terus ada pertanyaan, Mas saya kan udah terlanjur beli ini. Kalau kita lakunya 50 cup, kali 1200 dan 60 ribu lebih ya, mendingan beli gelas baru, ini dipensiunkan, atau mungkin dijual second. Kayak gitu, itu masukan saya. Jadi untuk jangka panjangnya biar lebih untung. Jadi jangan mempertahankan sesuatu yang udah nggak untung. Ubah. Oke, itu dulu yang bisa saya jelaskan untuk size cup, untuk ukuran gelas. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.